Selamat datang kembali di podcast Kolam Suara edisi spesial Ramadan. Sudah memasuki hari ketiga kita berpuasa di bulan Ramadan ini ya. Artinya sudah 3 episode. Kalau gue bilang gak kerasa ya karena baru 3 episode gitu ya. Udah gak sosokan gak kerasa lah, ini baru episode sekian. Ya udahlah ya, gak usah alay-alay kayak gitu lah ya. Jadi seperti biasa menemani untuk ngabuburit kalian semua. Semoga puasa kalian hari ini berjalan dengan lancar. Dengan meskipun ya kondisi di Serang Banten ya, di gue ini panas pol-polan banget gitu kan. Bikin haus, bikin letih banget. Cuman ya tetap semangat berpuasanya, tidak tergoda sedikit pun. Dan ya sebelum membahas tentang tema besar kita pada hari ini, sebelumnya kita akan membacakan tweet-tweet atau story lucu dulu dari para netizen. Ya, langsung saja dari Twitter ya, JP apa nih, JP nih jarum pentol apa ya? Ya 2 huruf doang deh, J dan P. Nah, puasa itu jaga mata, jaga hati. Ini malah jagain jodoh orang lain. Astagfirullah, sadar ya, sadar. Waduh. Masih ada ya bulan Ramadan kali ini para sad boy yang ada di luar sana. Tapi ini ngena banget sih ya. Bener, puasa itu jaga mata, jaga hati. Dia malah jagain jodoh orang lain. Atau mungkin dia baru putusan mungkin ya. Atau mungkin cerita masa lalu dia kayak gitu. Ya mungkin ini udah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mensucikan hati, mensucikan diri. Jadi para yang najis, aduh jangan najis ya, mungkin para kotor-kotoran itu yang disebut mantan Anda ini JP, mungkin memang bukan yang terbaik atau mungkin bukan yang terbaik buat Anda. Tapi atau juga Anda memang yang tidak terbaik buat dia gitu. Sabar ya. Di luar sana masih banyak orang-orang yang jomblo juga, jangan khawatir. Ada istilah di laut masih banyak berjuta-juta ikan. Masih banyak berjuta-juta orang-orang yang bener-bener jomblo juga gitu ya. Di dunia ini berapa miliar sih? Banyak kan, bukan juta-juta lagi. Jadi pasti adalah pasangan buat Anda. Kalau lo nyari, kalau lo mau ikhtiar juga gitu. Kok ngomongin pasangan sih ya. Oke, lanjut. Ini dari gua screenshot dari ini ya, dari Google ya. Ini screenshotannya dari status WA salah satu orang, cuman di Brul, nggak tahu deh namanya. Jadi statusnya gini: buka puasa. Seperti biasa ya, gue tag-nya di rumah, recordnya dekat jalan. Jadi kalau ada bising-bising sedikit harap dimaklum. Jadi story-nya gini: buka puasa walaupun cuman makan gorengan, tapi kalau bukanya bareng keluarga, rasanya tetap aja gorengan. Oke. Ya kita sih awalnya gue tadi baca tuh berpikiran ya, meskipun gorengan kalau sama keluarga rasanya kayak opor ayam gitu. Pengen ngomong kasar, lihat ngedenger suara motor lewat tadi, cuman ya udahlah. Lagi humor, jiwa humor lagi lucu, nyambutnya lagi baik nih. Jadi kan kita mikirnya apa ya, ini kalau makan sama keluarga gorengan pun rasanya chicken, rasanya apa gitu yang enak-enak gitu. Ini tetap gorengan. Dan memang bener dong, dia nih orangnya simple dan tidak hiperbola, tidak melebih-lebihkan, tidak. Tapi gue setuju yang ini sih, daripada orang-orang lebay gitu ya. Kalau lagi sama keluarga atau kalau lagi jatuh cinta, tai kucing rasa vanila, tetap tai, gue yakin. Ini pun sama, makan gorengan sama keluarga, ya rasanya tetap gorengan. Bener ya, gak mungkin rasanya tiba-tiba es krim vanila gitu kan. Ya, gue lebih setuju ini. Sip. Oke, yang terakhir, pertama kali sahur nih, cerita dikit ya. Mau manasin sayur, malah manasin motor. Orang pertama kali sahur nih, mau manasin sayur, tapi malah manasin motor. Gimana ceritanya anjir? Orang-orang bangun sahur tuh ngambil piring, dia ngambil kunci motor gitu, gember-gember.
Aduh, mungkin tetap dipanasin kali, tetap sama sayur juga. Misalkan dia motornya racking gitu kan, dipanasin tong lontong sayur tetap manasin dong. Aduh, komedi maksa sekali. Cuman ini lucu nih. Ya itulah ya story WA ini dari si Juki dari Twitter juga. Jadi nanti setiap episode ngerekod podcast Kolam Suara edisi Ramadan ini kita akan membahasakan tweet dari netizen 3 biji ya, untuk lumayan masuk di ke-cringe-nya atau kelucu-lucuan dari para netizen yang budiman kali ini. Oke, lanjut membahas intinya. Di sore kali ini kita akan membahas tentang nostalgia pertama kali berpuasa. Anyway, pertama kali puasa tuh yang gue inget ya, antara masih SD jelas. Kita nostalgia tahun 2008, 2009 ketika masih kelas 4 atau kelas 5 SD. Gue baru pertama kali yang namanya merasakan bener-bener puasa. Pun itu puasanya setengah hari yang gue inget ya. Jadi pertama kali mencoba berpuasa itu nggak kuat sampai full gitu. Bukan nggak kuat sih, emang udah direncanain karena seumuran gua, angkatan gua pada saat itu memang harus dianjurkan setengah hari aja. Karena inget banget tuh katanya kalau udah kelas 4 harus bahasanya diwajibkan. Mungkin itu sebagai bentuk pembelajaran aja kali ya, untuk mencoba belajar puasa. Wah, akhirnya anak-anak pada siap, Bu. Kita puasa cukup setengah hari aja ya. Nanti habis sholat duhur diperbolehkan makan gitu. Nanti dilanjutkan lagi puasa sampai maghrib. Nanti boleh ikut buka bersama sama keluarga ataupun sama jamaah yang ada di masjid gitu. Akhirnya gue inget banget tuh ya, janjian sama temen, kalian puasa nggak? Puasa. Ada yang aduh kayaknya saya emang nggak kuat, nggak dibolehin orang tua gitu. Ada yang kayak gitu alasan. Ya khusus buat cowok-cowok itu kan cukup gengsi ya untuk ngomong kayak gitu. Otomatis ya gue harus mengikuti. Meskipun gue waktu kelas 4 ya masih bandel-bandelnya pengen jajan gitu ya, pengen makan gorengan segala macem, mie apalagi itu favorit banget. Dan ya udahlah ya, akhirnya karena udah dianjurkan penuh semangat juga kita ini berpuasa. Ya besoknya nih hari Senin tuh kalau nggak salah puasa pertama, itu anak-anak pada ngeludah semua karena kayak salah satu kita tuh nggak boleh menelan ludah sendiri. Iya, tidak boleh makan minum itu nggak boleh menelan lidah. Padahal kan kalau udah dikeluarin dimasukin lagi itu yang dilarang. Ini ya udah takutnya ketelan ya, padahal salah persepsi aja. Jadi pada nyudah kemana-mana, nyudah ke tempat sampah isinya sudah anak-anak semua. Termasuk gua juga karena ya harfiahnya anak-anak mikirnya kayak gitu. Kita nggak boleh meminum apapun termasuk ludah sendiri. Aduh Jor, ini ya mungkin Jor tapi ya udah itu yang paling gue inget ya. Jadi ya gitulah, dikit-dikit paling ngobrol. Tahu nggak sih kemarin gue sahur sudah dikit-dikit sudah kayak gitu. Waduh. Dan akhirnya meskipun setengah hari tapi persiapan untuk bukanya itu ngalah-ngalahin orang yang full seharian tuh pada saat itu. Gue requestkan sama orang tua, nanti bukanya pengen sama pecel ayam kalau nggak salah. Ya pecel ayam. Terus ada digorengin telur juga, dikasih kecap. Terus pengen dibikinin apa ya yang ini, apa ya kalian manggilnya ya di sini? Oh, sayur asem. Udah tuh ya. Plus banyak pas kasih kerupuk plus sambal. Gila nggak tuh? Anak SD. Ya meskipun gue tahu itu nggak bakal habis ya, barengan sama sepupu gitu kan, ada yang seangkatan juga. Tapi pengennya ya udahlah dibanyakin gitu. Akhirnya itu kita dohor habis sholat udah tersedia tuh, udah kayak mau maghrib aja di depan rumah di ruang tamu tuh. Ada pecel ayam, ada sayur asem, ada telur, ada banyak tempe segala macam disediain pokoknya. Mungkin ini
biar semangat kali guanya, makanya diturutin gitu. Jadi luar biasa. Dibikin susu minumnya, gitu gak inget banget. Oh enggak, kalau misalkan duhurnya susu, umumnya pada saat itu sebenarnya kayak Orson, kalian nggak tahu Orson kayaknya Marjan, cuman tingkat ekonomi bawah. Biasanya umumnya ya termasuk gua juga pakainya Orson namanya. Battlenya sama yang kecut gimana gitu. Jadi Orson lah ya, tapi pada saat itu memang dispesialin karena momen pertama gua puasa, jadi diturutin aja deh gitu. Seterusnya seperti biasa, makannya sederhana aja gitu. Dia turutin, akhirnya gue bahagia banget bisa, meskipun melewatinya itu lemes, gak tahu ya, karena ngeliat teman-teman gue sosokan lemes, jadi gue juga jadi ke bawah gitu, jadi ke bawah, lemes, banyaknya udah ngelihat jam lagi, dikit-dikit ngelihat jam lagi, aduh. Tapi ya itu ya, mendekati menit-menit menuju berbuka puasa, sholat bareng, akhirnya makan melahap, dan tentu tidak habis. Seperti yang kalian pikirkan, itu hanya hawa nafsu biasa. Yang dimakan cuman pecel ayamnya saja, telurnya nggak dimakan, sayur asamnya nggak kesentuh, cuma satu suap doang. Dan ya seperti itulah ya. Akhirnya gue merasakan, aduh anjir kenyang banget, ini cuma balas dendam doang. Meskipun udah kayak gitu ya, tetap puasa lagi tuh, habis itu niat lagi, nanti ikut lagi di puasa bener-bener realnya gitu ya, di saat maghrib. Tetap juga masih balas dendam. Perasaan gue harusnya makan lebih banyak deh. Kok tiba-tiba lapar lagi, aus lagi gitu. Akhirnya dibalas lagi. Dan sama juga, akhirnya makan sedikit kenyang lagi. Itu ya keberkahan di bulan Ramadan kayaknya emang. Nah, udah kayak gitu, udah seharian full puasa ya, seperti biasa kalau lagi di nongkrong sama teman-teman cerita lagi. Wes, gimana puasanya kemarin? Alhamdulillah lancar, udah kok iya kan. Iya nih gue juga lancar, bukannya pakai apa ya gitu kan bocil. Saya mau beli chicken. Saya mah beli apa ya yang mewah-mewah tuh. Aduh, nggak tahu deh, zamannya itu mewah tuh ya chicken atau enggak pecel ayam pun belinya harus jauh sekitar 20 sampai 30 menit di tempat gua ya. Tapi emang disediain ya karena itu ya tadi itu ya spesial karena pertama kali puasa, pertama kali ibadah baru gitu lah ya. Ya, jadi ya pamer jatuhnya. Makan apa, makan ini, bukannya pakai ini, ya gitulah bocil. Nanti setelah sebulan baru tanyain tuh, kalian lu puasanya berapa hari? Tetap ya, meskipun setengah hari, jatuhnya sehari aja hitungan kita mah. Wah, gua cuman seminggu doang. Saya cuma seminggu doang. Ya jujur gua waktu itu paling puasa seminggu doang. Seminggu puasa apa 2 minggu gitu ya? Gua nggak inget karena fullnya gue berpuasa sampai 30 hari itu kayaknya SMP deh. Iya, jadi kalau SD atau kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu nggak sampai full sebulan, pasti ada bolongnya, entah itu seminggu 2 minggu gitu kan. Jadi ya buat sombong-sombongan, yang paling rajin puasa ngerasa dia paling keren, dan kadang sebagai bentuk biar kekeren-kerenan kita kadang lebih saya sekitar yang bolongnya biasanya bolong 5 doang. Wah, keren banget tuh. Wah, saya bolongnya 10. Ya gitulah ya, obrolan bocil ya. Dan gue inget banget pertama kali gue ngerasain puasa, akhirnya dikasih reward lah gitu kan. Dikasih beliin Walkman. Mungkin kalian cukup asing. Walkman tuh kayak radio cuman pakai headset gitu. Beliin laser segala macem di akhirnya gitu ya, di malam takbir lah, beli pistol-pistolan sebagai reward kalau gue sudah melaksanakan ibadah baru ibaratnya ya, itu bulan puasa. Meskipun masih setengah-setengah, masih lebih condong ke merepotkan ya sebenarnya anak bocil puasa tuh. Cuman ya itulah ya momen-momen bahagianya. Terus biasanya sore-sorenya nih untuk menghilangkan pemikiran berpuasa, rasa haus, rasa lapar, tololnya
gue sama teman-teman gue itu malah main bola. Kan bego ya, bola kan tenaganya pasti keluar, otomatis capek, lelah, dan yang paling utama haus, tetap dilaksanain tau. Dan lebih begonya taruhan. Judi kita waktu SD, judi ya mungkin ya itu hal lumrah lah ya pada saat itu ya. Jadi taruhan gope gitu atau 300 perak. Kalian jangan kaget 300 perak zaman dulu waktu pas gua sekolah ya tahun 2018 itu masih bisa kebeli apa ya, 600 masih bisa kebeli gorengan, masih bisa kebeli kerupuk banyak gitu ya. Jadi ya lumayan lah ya. Jadi gope atau 1.000 gitu untuk taruhannya. Nah ini menariknya nih, di bulan puasa ibadah berjudi, dan ya udah tahu lemes, capek malah main bola, tapi seneng aja nggak tahu kenapa tuh, meski mukanya pucet gitu kan, tapi ya udah sosok kuat aja karena seru. Itu sih kita main habis asar, main sampai lesah-lesu, kadang nungguin udah ya agak sorean lagi jam 5 gitu, nanti jam 5:30 baru selesai, baru mandi, habis itu bisa buka gitu kan. Cuma ya asik aja, seru. Atau enggak pas ujung-ujungnya tuh ya habis main bola, persiapan nih nanti malam kita perang sarung, kita main kucing-kucingan di masjid gitu kan. Kita nggak ngomongin sholat, cuman ya kita sangat mencintai masjid mulai pada saat itu. Dikenalkan, akhirnya tahu sholat taraweh, dan ya kalau di tempat gua aminnya paling tinggi nih, amin. Padahal posisi gua lagi nggak sholat, lagi kucing-kucingan. Aduh, ya itu sebelum mengenal puasa sih kalau nggak salah. Itu kalau kenal ikut taraweh segala macam itu sebelum kenal puasa juga udah ikut taraweh. Tapi ketika udah bener-bener ikut berpuasa, sholat tarawehnya lumayan banyak lah ya. Agak kurang lah main-mainnya. Sehabis taraweh baru berantem-beranteman, tarik-tarikan sejadah sambil didudukin tuh kayak main jet ski, muter-muter gantian. Nah seneng banget, gue tuh bahagia banget zaman dulu. Bercanda-bercanda sama teman-teman baru yang lain yang ada di kampung sebelah gitu. Gue ngerasanya ya, gue salah satu orang yang ngerasa beruntung banget hidup di zaman tahun 2010-an gitu kan, tahun 2000-an, karena masih ngerasain apa ya, nggak ngerasain canggihnya smartphone, canggihnya game-games gitu. Mungkin dulu ada PS cuman video game paling itu hanya sebagian kecil banget yang punya video game, yang punya PS pada saat itu. Jadi khusus apalagi gue SD, ya gue bahagia gitu, kucing-kucingan, main karet, main kelereng segala macam, termasuk bulan puasa ya. Ngabuburitnya kayak gitu. Kalau nggak udah kelas 6 tuh, atau SMP tuh baru suka motor, baru deh suka jalan-jalan kemana, ke tempat-tempat yang nggak harus ke tempat-tempat ya, cuman muter-muter desa aja udah senang banget gitu sama babe. Sampai belajar motor, karena seumuran anak kelas 1 kelas 2 tuh udah pada belajar motor gitu kan. Itu ngabuburitnya tuh, inget banget gue ya. Ini pada beli petasan, peledogan gue manggilnya. Jadi habis sholat taraweh biasanya petasan dulu. Ini nih jadwalnya, petasan dulu, habis petasan baru main kucing-kucingan. Habis main kucing-kucingan baru bercanda-bercandaan di dalam masjid. Udah gitu deh, ketawa ria, pulang-pulang masuk angin dikerokin, ya udah lah, bocil kan namanya juga. Tapi itulah nostalgia pertama kali ngerasakan berpuasa gitu kan. Dikasih duit juga, kalau nggak salah berapa ya, 20.000 apa tuh, 20.000 tuh dari kakak gue. Sekarang memulai melaksanakan ibadah yang baru, ibadah puasa. Sangat-sangat menyenangkan. Yang gue inget pertama kali berpuasa ya. Jadi habis itu, nah kalau untuk puasa bener-bener full tuh kayaknya di kelas 6 SD. Itu anjir, gue kayaknya cukup kaget sih ya kalau nggak makan seharian tuh.
cukup kaget banget. Sampai lemah lesu, sampai kasihan daripada anak gue meninggal kasih udah Her makan aja katanya gue. Udah makan aja nggak apa-apa, nggak dosa juga kalau nggak. Iya bener, ya udah aja gue makan, nggak lapar. Nah baru di hari-hari berikutnya karena udah komitmen nih, kayaknya nggak bakal mati deh gue. Kayaknya gue cuman ini lebay-lebay doang. Kayaknya tetap melaksanakan puasa dialihkan, harus ada kegiatan memang. Baru bisa kuat sehari full pada kelas 5 atau kelas 6 SD. Itu yang gue ingat. Itu akhirnya kayaknya gue lemes-lemesin karena tidur mulu, karena ngeliat jam mulu, jadi kelihatannya ya udah capek lah. Tapi akhirnya setelah mengalihkan perhatian dari haus dan lapar, kayaknya kecapean juga gitu. Itulah cerita gue Sobat Cebur. Jadi buat teman-teman semua yang punya, buat Sobat Cebur semua yang punya cerita gitu, nostalgia hari pertama untuk buka puasa, silakan boleh komen ataupun mau cerita di podcast kali ini. Bisa banget nih, karena nanti di endingnya juga kita bakal nelpon seseorang. Oke? Jadi ya buat Sobat Cebur tunggu aja episode selanjutnya, karena mungkin nanti bakal ada narasumber yang bakalin juga di closingan podcast Kolam Suara edisi Ramadan kali ini. Oke, terima kasih. Karena juga 16 menit doang sih, cepet banget. Makanya agak perpanjang dikit lah ya, karena lumayan juga untuk menemani ngabuburit kalian semua Sobat Cebur. Oke, itu aja Sobat Cebur. Lagi moga-moga puasa hari ini, hari ketiga kali berjalan dengan lancar, penuh semangat dan diterima amal ibadahnya. Ngomong apa gue? Maksudnya di bulan puasa ini. Oke, see you, bye-bye. Terima kasih.